Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Kisah ini terjadi di kota kecil Howard, Ohio pada bulan November tahun 2010, di mana kasus ini melibatkan seorang pria bernama Matthew Hoffman yang melakukan kejahatan brutal. Tak hanya melakukan pembunuhan, ia juga memiliki cara yang sangat aneh dan mengerikan untuk menyembunyikan jasad para korbannya. Dia menyimpannya di dalam pohon berlubang di hutan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Matthew Hoffman adalah seorang pria kelahiran 1 November 1980 yang memiliki masa lalu penuh masalah. Sebelum kejadian ini, Matthew telah dikenal sebagai pribadi yang agresif dan memiliki kecenderungan kekerasan. Matthew sempat dipenjara karena kasus pembakaran dan diketahui pernah melakukan tindakan kekerasan pada mantan pacarnya. Matthew tinggal di Mount Vernon, Ohio, dan pada tahun 2010 dia menganggur dan tampak tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Ia sering menghabiskan waktu sendirian di hutan yang tampaknya hal itu membangun obsesi tak biasa terhadap pohon dan alam liar. Obsesinya terhadap alam ini kemudian berperan besar dalam cara ia menyembunyikan korban-korbannya setelah melakukan tindakan keji. Pada tanggal 10 November 2010, Matthew memutuskan untuk merampok rumah seorang wanita bernama Tina Herman, seorang wanita berusia 32 tahun yang tinggal bersama dua anaknya, yaitu Cody yang berusia 11 tahun dan Sarah yang berusia 13 tahun. Pada hari itu, Matthew masuk ke rumah Tina dengan tujuan awal untuk merampok. Namun, rencananya berubah menjadi kekerasan mematikan ketika Tina pulang bersama temannya yaitu Stephanie Sprang. Saat mereka mendapati Matthew di dalam rumah, situasi berubah menjadi menegangkan, di mana Matthew yang merasa panik dan terpojok beralih kekerasan brutal untuk menutupi aksinya, di mana Matthew menyerang mereka dengan menembak Tina, Stephanie, dan Cody dengan pisau berkali-kali dan menghabisi mereka di tempat saat itu juga. Setelah melakukan pembunuhan itu, Matthew memotong jasad mereka dan menyimpannya dalam kantong sampah sebelum membawanya ke hutan di cagar alam Kokosing. Singkat cerita, setelah melakukan pembunuhan brutal ini, Matthew melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Ia menyembunyikan potongan tubuh para korban di dalam pohon berlubang yang sangat besar di hutan Kokosing. Metode penyembunyian yang aneh ini menunjukkan obsesi Matthew terhadap pohon dan seolah-olah ia merasa alam adalah tempat terbaik untuk mengubur rahasia gelapnya. Namun kejahatannya Matthew tidak berhenti di situ guys, karena setelah membunuh 3 orang tadi, ia memutuskan untuk menculik Sarah Maynard, yaitu putri Tina yang berusia 13 tahun. Alih-alih membunuh Sarah, Matthew malah membawanya ke rumahnya, mengikatnya dan menyumpal mulutnya, lalu menahan gadis itu di ruang bawah tanah selama 4 hari. Selama masa penahanan tersebut, Sarah mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan Matthew, namun ia akhirnya selamat berkat keberanian dan kekuatannya yang luar biasa. Ketika Tina, Cody, dan Stephanie dilaporkan hilang, pihak kepolisian mulai melakukan pencarian intensif. Petugas segera menemukan beberapa petunjuk di rumah Tina, termasuk kantong sampah besar dan terpal yang mengarahkan penyelidikan mereka ke Matthew Hoffman. Selain itu, rekaman CCTV dari Walmart setempat menunjukkan Matthew membeli kantong sampah dan terpal beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Saksi juga melaporkan melihat Matthew di dekat tempat di mana truk milik Tina ditemukan ditinggalkan. Kombinasi bukti-bukti ini ditambah dengan latar belakang kriminal Matthew yang sebelumnya pernah ditangkap membuatnya menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Pada tanggal 14 November 2010, tim SWAT menggerebek rumahnya Matthew. Di sana mereka menemukan Sarah Maynard yang masih hidup di ruang bawah tanah, terikat namun dalam kondisi yang masih kuat. Sarah memberikan informasi penting yang membantu polisi memusatkan penyelidikan mereka kepada Matthew, yang akhirnya mengaku bersalah atas kejahatannya setelah penangkapan. Singkat cerita, setelah ditangkap, Matthew menulis surat pengakuan yang mengerikan sepanjang 10 halaman. Dalam surat tersebut,
ia mendeskripsikan setiap detail kejadian pada hari pembunuhan, termasuk lokasi di mana ia menyembunyikan jasad korban di dalam pohon berlubang. Pengakuannya mengejutkan semua orang, termasuk para penyelidik yang sudah terbiasa dengan kasus-kasus kriminal. Temuan ini memberikan bukti nyata bahwa Matthew tidak hanya memiliki dorongan untuk membunuh, tetapi juga obsesi gelap terhadap alam yang menjadi bagian dari cara ia beroperasi. Pada saat persidangan, Matthew Hoffman menghadapi banyak tuduhan, termasuk pembunuhan berencana, penculikan, dan penyerangan seksual. Keluarga korban hadir di ruang sidang menyampaikan kesedihan mendalam atas kepergian orang-orang yang mereka cintai. Matthew akhirnya mengaku bersalah atas semua tuduhan untuk menghindari hukuman mati, dengan imbalan kerjasamanya dalam mengungkap lokasi jenazah para korban. Selama persidangan, Sarah Maynard, korban yang selamat dari kekerasannya Matthew Hoffman, memberikan pernyataan yang berani tentang pengalamannya. Kata-katanya menyampaikan betapa besar dampak trauma yang dialaminya, namun juga menunjukkan ketangguhan seorang gadis muda yang berhasil melewati cobaan yang sangat berat. Matthew sendiri memilih untuk tetap bungkam selama persidangan, dan pengacaranya mengatakan bahwa ia menolak bicara karena merasa akan menangis di depan umum. Sampai pada akhirnya, Matthew Hoffman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman ini memastikan bahwa Matthew tidak akan pernah bebas untuk mengancam masyarakat lagi, dan keluarga korban tidak perlu menghadapi potensi banding untuk pembebasannya. Kasus Matthew Hoffman meninggalkan luka yang mendalam bagi komunitas Howard, Ohio. Tragedi ini tetap menjadi kenangan pahit bagi keluarga korban dan masyarakat luas yang terlibat. Sarah Maynard yang selamat dari kengerian tersebut melanjutkan hidupnya dengan trauma yang mendalam. Namun ia tetap menjadi simbol ketangguhan. Sementara itu, keluarga korban yang lainnya terus merasakan kehilangan akibat tindakan kejam Hoffman. FYI nih guys, kisah ini diabadikan dalam buku berjudul The Girl in the Leaves yang menceritakan secara detail tentang tragedi ini, kehidupan Matthew, dan pengalaman mereka yang terlibat dalam kasus ini. Buku tersebut memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kebrutalan kejahatan Matthew serta dampak yang menghancurkan bagi para korban dan orang-orang yang mereka tinggalkan. Jadi itulah guys, kasus mengerikan dari seorang pria bernama Matthew Hoffman. Pria yang tak hanya membunuh, namun juga menyembunyikan korban-korbannya dengan cara yang begitu tidak manusiawi. Kasus ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap orang-orang di sekitar kita, serta bahayanya membiarkan obsesi dan kemarahan menguasai diri. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan sampai jumpa di kasus-kasus kriminal selanjutnya. Assalamualaikum.